Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya kembali ucapkan terima kasih kepada sobat Iksaman semua yang sudah hadir pada malam ini untuk mengikuti kelas inkubasi di pertemuan yang keempat. Ya, kalau misalkan sobat semua yang belum mengikuti di di materi-materi sebelumnya, bisa dilihat atau dipelajari kembali, atau kalau misalkan masih bingung bisa langsung ditanyakan kepada admin support atau kepada saya berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan di materi-materi sebelumnya. Sementara mungkin ini untuk kelas inkubasinya sebagai pendahuluan buat sobat King Salman semua yang memulai, terutama mungkin yang mulai bergabung dan termasuk baru gitu ya di kemitraan King Salman, atau mungkin bergabung istilahnya baru bergabung menjadi mitra. Untuk materi-materi di kelas inkubasi ini ditujukan untuk dipelajari dan dipahami sebelum nanti berjalan untuk ikhtiarnya gitu. Nah, sebelum ke sana mungkin nanti saya share dulu untuk link materi yang tiga materi pertama bisa ditonton atau disimak di member.mitraKingSalman.com/kelas inkubasi. Sebentar, saya cek dulu. Bisa di https Mitra King Salman ini /kelas inkubasi. Ya, nanti bisa disimak di sana untuk 3 materi sebelumnya, dan ini sebagai materi pemantapan, dan mudah-mudahan bisa diterapkan oleh sobat Kisama semua yang selalu mengikuti dan aktif di pembelajaran atau di kelas inkubasi ini. Langsung saja kita sharing materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillah. Untuk materi keempat kelas inkubasi, yaitu cara menjual produk King Salman dan memperbesar closingnya. Nah, sebelum ke sana mungkin kita pahami dulu apa sih yang jadi alasan sobat semua tadi bergabung di King Salman itu. Nanti di kelas yang pertama bisa dilihat alasannya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini sebagai lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Nah, ketika ingin menjual produk King Salman, yang tentunya mungkin sobat semua kalau sudah mempelajari produk knowledge, berarti sobat semua yang hadir di sini
apa saja sih, tahu mungkin ya. Kalau boleh tahu, silahkan ditulis di kolom chat apa saja sih produk King Salman yang sudah sobat semua pelajari gitu. Apakah itu kurma, kemudian Quran dan sebagainya, silahkan di chat di kolom komentar di kolom chat apa saja produknya. Nanti mungkin ada kita bedah bersama gitu. Nah, kurma, Quran, Ikro dan lain-lain. Oke. Nah, sudah memahami produk King Salman tentunya yang setelah dijelaskan juga oleh admin support, kemudian sudah dipelajari di marketing kit, tentunya pasti ingin tahu juga bagaimana menjualkan produknya gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh sobat semua di poin cara menjual produk King Salman adalah pertama, lakukan dengan 3M. Apa itu 3M? Mulai dari yang terdekat, mulai dari yang termudah, mulai dari sekarang. Mulai dari yang terdekat. Coba sobat semua kan mungkin sudah, ketika sudah daftar, sudah dijelaskan juga oleh admin support, atau misalkan admin support sudah menghubungi, sudah dipelajari, dibaca belum nih tur panduannya gitu, untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan di program pemerintahan King Salman ini gitu. Nah, kemudian itu yang terdekat. Jadi dari awal kan sudah dikasih panduannya, kemana arahnya, kemana, misalkan apakah sudah bergabung dengan channel kemitraan, apakah sudah diteliti produknya apa saja gitu. Nah, itu yang semestinya harus dilakukan gitu. Kemudian mulai dari yang termudah. Nah itu juga bisa dilakukan dengan cara yang termudah setelah misalkan tadi sudah tahu produknya apa. Kemudian coba nih yang sudah punya sudah menjualkan siapa aja nih sobat semua, atau sudah menawarkan gitu, apakah itu dari di WhatsApp gitu misalkan, atau misalkan ke saudaranya atau ke tetangganya gitu, atau mungkin ke rekan kerja, ada yang sudah mencoba. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian mulai dari sekarang, karena kalau tidak dimanfaatkan momentumnya, yang sekarang kan Ramadan itu sekitar 30 harian lagi. Nah, itu perlu dimanfaatkan, karena kalau misalkan tidak dimanfaatkan dari sekarang, apalagi misalkan untuk sharing info produk dan sebagainya, kemungkinan kita menyia-nyiakan momentum gitu. Nah, apalagi untuk produk kurma misalnya, tentunya kurma jadi primadona di bulan Ramadan itu gitu. Nah, bisa dimulai dari sekarang gitu. Nah, langkahnya apa saja sih gitu? Setelah tadi dilakukan dengan cara yang 3M, pertama, bagaimana caranya menjual produk King Salman? Kita bahas satu-satu. Tadi pertama, pahami dulu dan pelajari produk knowledge di King Salman itu apa aja. Tadi sudah ada yang jawab, produknya kurma, Quran, Ikro, pocket sajadah, kemudian apalagi jeli gamat mas, apalagi ada kaos, ada kalender gitu. Nah, itu ketika sudah dipahami, diteliti, dari kelebihannya apa istilahnya, ya keunggulannya apa, cocoknya untuk siapa, kemudian istilahnya hal-hal yang terkait dengan produk itu
diteliti gitu. Nah, sehingga kita ketika memberi penawaran atau menawarkan produk ke calon pembeli, kita bisa tahu dan kita bisa meyakinkan bahwa produk ini betul-betul cocok untuk mereka si calon pembeli gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan di tahap pertama, pahami dulu dan pelajari produk knowledge di King Salman. Selanjutnya, join channel Telegram yang diberikan admin support. Nah, ketika sudah bergabung, tentunya admin support sudah kemudian menghubungi. Setelah menghubungi, pasti ada channel-channel yang diperuntukkan untuk sobat semua bergabung gitu, agar nanti ketika setelah bergabung itu bisa mengambil materi-materi promosi gitu. Nah, itu bisa langsung bergabung ke bergabung di channel Telegram. Kemudian yang ketiga, tentukan market atau pasarnya. Nah, jika misalkan kita tahu kalau produk King Salman itu nggak cuma satu gitu ya. Ya, misalkan karena sekarang momentumnya bulan Ramadan, menuju bulan Ramadan. Nah, kita bagusnya gitu promosikan produk kurma terlebih dahulu gitu. Mungkin bisa diselingi produk-produk yang lain gitu tentunya, tapi bisa dimanfaatkan juga momentum menuju Ramadan ini sangat berpengaruh ya dengan produk-produk yang mendukung ya, salah satunya di kurma itu, kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Kemudian pasarnya di mana? Pasarnya bisa ditentukan kalau misalkan sobat semua memiliki kolega ataupun teman kerja, bisa ditawarkan ke mereka gitu, atau kita kasih pengetahuan kepada kantor atau istilahnya instansi lembaga yang suka membagikan bingkisan-bingkisan gitu, atau nanti bisa diproyeksikan untuk hampers lebaran gitu, atau misalkan juga bisa untuk pembagian sedekah kurma di masjid-masjid, musola dan sebagainya. Untuk intinya bisa memanfaatkan momentum ini untuk menawarkan produk kurma gitu misalkan. Jadi sehingga ketika kita tahu pasarnya, kita juga tidak bingung untuk menawarkannya dengan cara apa gitu. Pasarnya sudah ketemu nih, misalkan saya mau ke instansi gitu, saya mau butuh proposal misalkan gitu ya, proposal penawaran. Nah, bisa juga dilakukan seperti itu. Atau memang kalau misalkan tidak ada, itu bisa di kalangan yang terdekat terlebih dahulu, temannya, saudaranya yang mungkin belum mencoba kurma King Salman gitu. Nah, itu yang bisa kita tentukan pasarnya. Yang keempat, tentukan juga tata cara promosinya. Nah, apakah mau offline, apakah online gitu. Kalau misalkan offline, berarti saya butuh amunisinya berupa misalkan flyer, kemudian spanduk gitu ya, X-banner dan sebagainya. Nanti bisa dibantu oleh admin support file-file yang bisa gunakan gitu. Nah, kalau misalkan online, berarti online misalkan saya butuhnya gambar-gambar produk gitu. Kalau deskripsi produk, kelebihan, keuntungan dan sebagainya, bisa dikomunikasikan dengan admin support untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi nanti ketika
promosi itu tidak bingung gitu, tidak bingung menemukan caranya harus seperti apa. Ya, selanjutnya tentukan juga sarana penjualannya tadi, apakah mau online ataukah offline ataupun online gitu. Nah, kemudian kalau online apa nih gitu. Ketika memulai online bisa lewat tadi kenalan lewat WhatsApp. Misalkan kalau istilahnya kita kenalan gabung ke banyak grup bisa gitu. Kemudian broadcasting juga, broadcast gitu bisa gitu. Intinya memberi kepercayaan orang untuk ini si orang ini tuh atau kita tuh adalah mitra King Salman gitu, menjual produk-produk King Salman. Nah, atau misalkan kita di offline-nya di buka bazar gitu, misalkan kalau sekarang kan meskipun pandemi mungkin berubah ke endemi, tapi di ada mungkin biasanya ada momen-momen tertentu ada buka bazar gitu, buka selebaran bagi selebaran, atau misalkan yang punya toko bisa dibikin banner, cetak banner dan sebagainya. Dan juga mungkin yang terdekat nih bisa ke teman-temannya di teman kerja misalkan, atau tetangganya, jamaah, apalagi kalau ibu-ibu gitu, ibu-ibu pengajian bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, itu yang mesti dilakukan, bagaimana cara menjual produk King Salman. Itu mungkin langkah awalnya seperti itu. Sebelum ke sana kita baca dulu chat dari sobat semua. Oke, produk kurma ditambah dengan kurma kering juga dong. Kurma kering kan itu ajwa, bisa dipergunakan Kak Hijrah. Nah, untuk proposal bisa nanti kita siapkan, insya Allah. Kemarin ada ya, bisa digunakan untuk proposalnya. Nanti bisa dibantu ke Kak Eno Hijrah, bisa dibantu untuk minta tolong share contoh proposalnya. Terus bakal ada materi untuk optimasi jualan nggak di online? Oke, untuk materi penjualan di online insya Allah nanti di minggu depan insya Allah ada kita jadwalkan, atau bisa berupa dengan Zoom ataupun nanti bisa berupa share di grup gitu. Diikuti saja, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kelapangan. Kalau sebelum kita menuju ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, baik, mungkin kita lanjut saja terlebih dahulu. Nah, kita tadi sudah paham dengan cara bagaimana menjualkan produk King Salman. Nah, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya gitu, terutama untuk memperbesar closing? Ya, tentunya ketika sudah menjualkan atau pertama paham produk, kemudian kita sudah mencoba menganalisa pasar, pasarnya siapa aja, kemudian caranya kita sudah menentukan mau seperti apa, kemudian apakah mau online ataukah offline, itu bisa ditentukan masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemudian
bagaimana cara memperbesar closingnya gitu. Nah, mungkin kalau kita pahami bersama, mungkin ada yang sudah belajar tentang personal branding ataupun apa gitu. Ini yang tentunya bisa dilakukan gitu. Cara memperbesar closing itu adalah pertama meningkatkan kepercayaan, dan yang kedua adalah tambah calon pembeli. Tentunya itu. Bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli gitu? Tentunya kita harus melakukan terlebih dahulu cara-cara yang istilahnya konsisten gitu. Kita selalu memperkenalkan produk kita sebagai mitra gitu, sebagai mitra Kinsaman. Misalkan kalau ikutan istilahnya sharing apa di WhatsApp gitu ya, sharing punya status, buat status gitu setiap hari, atau misalkan buat konten-konten yang berkaitan dengan kebutuhan si target pasar gitu. Kemudian cara yang lain, kita ke saudara kasih tester gitu, misalkan kita beli dulu kan, kalau misalkan untuk produk-produk pendaftaran itu bisa digunakan sebagai tester gitu untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, intinya orang itu, calon pembeli itu istilahnya mereka tidak mau mengeluarkan uangnya tuh ke orang yang tidak tahu gitu. Saya juga kan ya seringkali ketika beli barang itu kita teliti dulu nih tokonya betul gak, atau misalkan kita kalau misalkan di online ada review testimoninya dulu, lihat bagus atau enggak, atau review di komenan pengalaman si pembeli lain gimana gitu ketika membeli produk-produk yang dijualkan gitu, sehingga mereka ketika check out tuh saya udah yakin nih produknya betul gitu. Nah, itu bagaimana pertama yang harus dilakukan adalah tingkatkan kepercayaan dari calon pembeli gitu. Nah, yang kedua, tambah calon pembeli gitu. Nah, setelah mungkin sobat semua juga sadar gitu ya, closing itu pasti ingin besar, tapi kalau kita mengiklankan atau menawarkan ke orang yang sama, pasti orang juga jenuh gitu ya. Ya kita juga kan ditawari terus gitu tiap hari, kan nggak mau gitu. Nah, tentunya bagaimana kita ingin nambah closingan atau nambah penjualan, tentunya kita juga harus tambah calon pembelinya gitu. Apakah itu dengan kita belusukan gitu, ngumpulin nomor HP misalkan, atau kita gabung ke grup-grup yang grup jual beli misalkan kalau di Facebook gitu ya, itu juga bisa dilakukan gitu. Mungkin nanti untuk lengkapnya kita sharing di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, kemudian apalagi bagaimana cara menambah calon pembeli ketika tadi sudah tahu bagaimana meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli, dan bagaimana juga kita harus tambah calon pembelinya, tapi kita nggak tahu nih cara nambahnya gimana, nambah calon pembelinya. Pertama, kalau misalkan di online gitu ya, kita bisa lakukan eksis di sosial media gitu, yang sudah punya WhatsApp, Facebook ataupun Instagram, itu bisa digunakan gitu. Tambah calon pembeli dengan eksis ya, lakukanlah sharing status gitu, atau pins, ataupun hal-hal yang
berhubungan dengan produk yang ditawarkan gitu. Tidak harus tidak melulu produk gitu ya, tidak melulu nawarin produk gitu, tapi kita juga bisa sharing-sharing materi yang dibutuhkan oleh calon pasar gitu atau calon konsumen, sehingga mereka misalkan ada tips bagaimana tips membuat air nabis misalkan, atau ada tips membaca Al-Quran. Hal-hal yang seperti itu bisa mengundang traffic kan ya gitu. Atau misalkan curhatan, kalau ibu-ibu mah gitu ya, bisa curhat tentang pengalaman dia atau testimoninya ketika menggunakan Al-Quran King Salman seperti apa gitu, atau ketika mengajarkan anaknya menggunakan Iqra King Salman seperti apa gitu, atau ketika merasakan produk kurma King Salman ini seperti apa ya, berupa testimoni atau curhatan singkat gitu ya, yang bisa menarik teman-temannya komen gitu. Nah itu pertama, eksis di sosial media tentunya itu perlu dilakukan dengan konsisten, setiap hari ada gitu. Minimal kalau yang kita lakukan adalah minimal 3 waktu dalam sehari gitu, bisa pagi, siang dan sore gitu, ataupun malam. Itu bisa disesuaikan dengan waktu-waktu prime time orang buka scrolling HP gitu, itu atau media sosial. Jadi kita bisa ngikutin ketika misalkan dicoba aja pagi-pagi orang kita ngepost sapaan pagi, misalkan pagi-pagi ada berapa orang nih yang lihat gitu, terus kemudian kita siang ada share materi postingan siang, kita lihat berapa orang nih kuantitinya, kita coba istilahnya mah insight-nya, kita lihat trafficnya paling banyak di mana gitu. Nah kita kalau misalkan di jam 5, nah kita konsistensikan di jam itu kita upload materi-materi yang berkaitan dengan kebutuhan atau yang menarik si target pasar kita gitu. Nah, tadi eksis di sosial media dengan cara apa? Dengan cara tadi sharing konten, sharing materi, sharing curhat dan sebagainya. Karena kan kalau istilahnya sosial media itu bukan untuk jualan ya, tetapi kita berhubungan sosial gitu. Karena kalau orang lihat jualan terus pasti jenuh gitu, masih kakak ini mah jualan terus gitu. Di sosial medianya tuh nggak ada bagi-bagi chip atau bagi-bagi curhat, jadi malah bosan orang juga gitu. Nah perlu dilakukan trik yang istilahnya mengundang orang itu komen di status kita gitu. Kemudian rutin buat konten. Nah kontennya kalau memang ternyata sobat semua kebingungan gitu ya, bisa ngambil dari materi-materi yang sudah disediakan di marketing kit atau yang biasa di share oleh admin support gitu tiap pagi, siang dan sore gitu. Itu bisa diambil. Tapi kalau misalkan saya emang nggak ngena, saya bikin aja sendiri gitu, nggak apa-apa gitu. Itu lebih baik, lebih bagus gitu, karena mungkin orang lebih ngena ketika tahu ini mah karakter si siapa, misalkan Kak Bambang gitu ya, dengan sering bercanda misalkan dari materi-materi kontennya gitu. Apakah misalkan mau dari sosial medianya
di TikTok gitu, misalkan joget-joget misalkan, itu juga tidak masalah. Jadi yang penting memang mengundang traffic banyak gitu. Kemudian lakukan list building. Nah, tentu saja ketika trafficnya sudah banyak atau misalkan crowdnya sudah banyak, kita juga bisa melakukan pengambilan istilahnya database gitu ya. Minimal kita harus punya nama dan nomor HP gitu dari target pasar, sehingga ketika kita menawarkan produk atau misalkan kita upload status tuh banyak yang komen atau banyak yang lihat gitu, sehingga mereka tuh aware sih kita tuh menjualkan produk atau ya merupakan mitra dari King Salman gitu. Jadi bisa mengumpulkan nomor HP, nomor email, kemudian kalau di Facebook mungkin tambah pertemanannya, kalau di IG tambah followersnya gitu. Itu bisa dilakukan, sehingga ketika misalkan kita mau share materi promo misalkan, atau sekarang nih ada promo baper, kita langsung bisa ngasih tahu nih ke teman-teman kita atau ke yang kita punya, kontak yang kita miliki, kita bisa share atau kita bikin status, dan ketika mereka lihat status kita, oh ada promo hari ini, misalnya promo baper atau promo-promo yang sedang ditawarkan gitu, sesuai dengan konten yang di-upload. Nah, ini yang terakhir, ya memang kalau disebut ampuh bisa disebut ampuh, cuman memang perlu modal yang lebih besar gitu kalau mau menggunakan iklan berbayar. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan itu gitu, karena istilahnya kalau yang berbayar itu tidak organik gitu. Kita memaksa orang untuk membeli gitu. Kita langsung nodong gitu kalau iklan berbayar. Tapi kalau misalkan dari 3 cara sebelumnya, nah kita menawarkan secara halus gitu, tidak langsung nodong gitu. Cuman memang prosesnya lebih lama gitu. Istilahnya kalau organik dari akarnya dulu gitu ya, kemudian jadi batang, nanti jadi daun, jadi buah gitu. Nah, memang prosesnya lama gitu. Tapi kalau misalkan mau dilakukan dengan berbayar juga tidak apa-apa, tapi mungkin ada resiko untuk biaya yang ditanggung gitu. Nah, itu untuk cara menambah calon pembeli. Nah, tentunya ketika kita tahu funnelingnya, di sini saya ambil temperatur panel dari umumnya target pasar atau calon pembeli. Nah, pertama di cold market atau pasar yang dingin. Maksudnya apa? Dia itu pasarnya kondisinya mereka tidak tahu apa-apa gitu, tidak tahu produk kita, atau ya mereka siapa sih ini gitu. Misalkan kalau kita datang ke ke sebuah kerumunan gitu, itu ada siapa sih gitu, mereka nggak tahu kita mitra King Salman gitu, atau mereka tidak tahu kita menjualkan produk King Salman. Nah, ini kalau berbentuk corong, dia ininya paling atas gitu,
luasannya paling atas. Jadi mereka tidak tahu apa-apa gitu. Nah, pasti tentunya mereka crowd-nya, kita ngambil crowd paling banyak gitu di cold market ini. Nah, ketika kita sudah mengenalkan produk kita misalkan kalau contohnya gitu ya, di sebuah event misalkan, sebuah event yang kerumunannya banyak, kita membagikan brosur Kisaman misalkan. Nah, tadi yang awalnya cold market, dan ketika yang mereka sudah mendapatkan brosurnya, oh ternyata di booth ini menjual produk Kisaman gitu ya. Oh, jadi mereka aware terhadap kita yang menjualkan produk Kisaman. Nah, itu masuk ke warm market, hangat. Oh, dia sudah tahu nih kita menjualkan produk Kisaman. Dan tentunya misalkan ketika membaca isi brosurnya dan dia tahu keunggulan, kegunaan dan sebagainya, dan mereka tertarik nih. Nah, ketika tertarik, dia akan masuk ke, misalkan mendatangi booth kita, lihat-lihat dan sebagainya, tanya-tanya, oh dia tertarik gitu, tertarik dan beli misalkan produk. Nah, itu dia masuk di hot market. Nah, si hot market ini jangan dilepaskan oleh kita gitu. Bisa tadi ambil database-nya, list building disebutnya kan. Database-nya kita misalkan kumpulkan nomor kontaknya, nomor emailnya, namanya siapa, kalau perlu mungkin hari ulang tahunnya. Jadi kita bisa tahu karakter si calon pembeli itu sendiri gitu. Sehingga ketika misalkan dia ulang tahunnya kapan, bisa dikontak, dikasih ucapan selamat ulang tahun dan sebagainya. Atau misalkan dia kalau kita lihat story-nya dia sedang sedang sakit, kita doakan gitu dan sebagainya. Itu yang tentunya dari temperatur funnel ini kita bisa olah bagaimana kita memperbesar closing gitu. Ini mungkin untuk materi malam ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari sobat semua dipersilahkan untuk mengelaborasi dari materi yang disampaikan malam ini. Mudah-mudahan nanti jika ada pertanyaan kita bisa jawab, atau misalkan ada tambahan juga dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah berpengalaman dan sudah mencoba dan sudah melakukan gitu. Nah, silakan mungkin dari yang sudah berpengalaman. Nah, coba Kak Hijrah, saya mau ini deh mau minta sharingnya nih, pengalaman Kak Hijrah bagaimana mungkin melakukan istilahnya mungkin memperbesar closingan gitu ya. Alhamdulillah kan banyak terus nih sejauh ini. Oke, mungkin ada tambahan juga dari yang lain, Kak Fuad ataupun mitra yang lain, dipersilakan. Kak Yeni juga dipersilakan. Apa lagi?
Ada siapa lagi? Kak Retno mungkin mau nambahin atau Pak Adis untuk materi malam ini. Kita elaborasi saja. Oke, mungkin kalaupun tidak ada pertanyaan atau mungkin tidak ada kebingungan, nanti bisa di-share juga di grup ataupun langsung ke admin supportnya masing-masing. Kayaknya Teno udah on cam, mau sharing apa nih Teno? Assalamualaikum Kang Ade, Sobat King Salman semua. Paling mau sedikit share ya buat persiapan di Ramadan kali ini. Dari semua materi yang Kang Ade tadi sampaikan dari awal, memang betul ya, tidak memungkiri gitu. Saat ini kan momentumnya gitu menuju Ramadan. Nah, pasti nanti ke depannya saat Ramadan itu untuk produk kurma jadi primadonanya lah gitu istilahnya. Paling ini sih nanti Kang Ade kita share lagi untuk proposal pengajuan kurma ya, pengadaan kurma. Nanti paling di reminder kembali, soalnya kan dari awal juga sebetulnya semua contoh proposal udah di-share ya di grup WA, tapi mungkin ada yang belum ke-save atau apa. Paling nanti kita share ulang untuk proposalnya supaya bisa bantu ikhtiarnya juga. Sebetulnya untuk kurma ini sendiri kan tadi Kang Ade juga sudah jelaskan ya, jadi lebih ke kerjasama dengan lembaga atau perusahaan. Sebetulnya gak usah perusahaan yang apa sih yang besar atau apa, bisa dimulai juga dari yang kecil-kecil. Contohnya kayak perusahaan yang relasinya itu banyak, seperti contohnya kantor notaris kan itu banyak ya di daerah masing-masing juga kantor notaris, atau misalkan perusahaan yang relasinya banyak itu seperti kantor marketing perumahan mungkin. Nah, kan itu biasanya relasinya antar bank, terus antar sesama marketing juga. Biasanya kan mereka itu rata-rata kalau mau menuju Ramadan atau Lebaran itu sering tukar ini ya, bingkisan atau apa. Nah, mungkin bisa sambil ditawarkan juga. Nah, mungkin itu contoh kecilnya ya dari hal sederhana gitu. Setelah itu paling apa ya, tips untuk lebih ke tips untuk Ramadan sih ya. Kayaknya harus ada program yang udah disiapkan matang dari sekarang gitu. Contohnya program apa nih yang bakal nanti buat minat customer gitu, selain kita penjualan secara penjualan dari pribadi ke pribadi gitu, tapi bisa dari pribadi ke lembaga atau ke yayasan, atau mungkin kita sendiri gitu bisa bergerak gitu di situ, seperti bisa buat program sosialnya juga gitu, kayak contoh pengadaan kurma kan untuk apa, untuk takjil gitu, seperti di pesantren seperti itu kan, seperti yang udah dari tahun lalu berjalan kan, biasanya itu ya mungkin bisa mulai dipersiapkan semenarik mungkin dari sekarang gitu programnya gitu paling Kang Ade. Soalnya kan kita sebentar lagi ya berhamin berapa nih Ramadan? Min 37.
Iya, sebentar Ya, lagi, kurang lebih 1 bulan lagi gitu. Tadi juga sempat sharing-sharing sih, ada sama salah satu. Oh iya, Kak Radityo udah muncul. Tadi Eno sempet juga nih sharing sama Kak Radityo, Kak Fuad. Kak Radityo udah punya, konsepnya sendiri, keren juga konsepnya tadi, Hasanah ya, tema untuk, Ramadan tahun ini gitu. Terus Kak Fuad juga persiapannya itu mau buat, gerakan wakaf tapi khusus untuk, Ramadan. Jadi persiapan, itu tadi tuh yang udah dibahas, coba bisa di-share ulang nggak nih? Mungkin bisa jadi masukan juga ya buat yang lainnya gitu. Soalnya aduh, Kak Radityo malah, persiapannya udah mateng banget nih buat nanti. Coba boleh di-share mungkin antara Kak Fuad atau Kak Radityo yang ada di sini. Tadi juga Bu Yeni sama Eno, udah ada chatting-chatting nih, masalah programnya ya, udah kebuka, ada ide dan insight-insight baru. Insya Allah nanti mulai berjalan sebelum Ramadan, persiapan dari sekarang. Begitu. Semuanya off cam nih Kang Ade. Halo? oke, tadi sampai mana? Maaf. Sempat keputus ya Kang Ade? Ya, ya mungkin kalau misalkan bisa juga di-share kalau tadi Kak Radityo punya program apa nih yang mungkin bisa di-share juga eh, untuk persiapan Ramadan nih. Iya. Nah, Sebentar coba betul baca. memang untuk season Ramadan ini kan istilahnya tinggal ya menghitung hari lah gitu ya. Nah, bisa dimanfaatkan juga momentumnya untuk mencoba memperkenalkan kalau misalkan punya program bisa buat program gitu, atau misalkan nanti bekerja sama dengan instansi, lembaga dan sebagainya bisa disampaikan gitu. Atau misalkan langsung saja saya mau nyoba aja jualan gitu sendiri gitu. Nah, bisa juga dilakukan dari sekarang untuk istilahnya personal branding terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan belum dari hal-hal lain seperti Instagram atau Facebook dulu, misalkan dari WA terlebih dahulu gitu untuk memperkenalkan saya itu sebagai mitra Kisaman gitu. Nah, itu dilakukan sebagai dengan istilahnya konsisten gitu, sehingga mereka tahu nih mereka ketika butuh kurma atau ketika butuh Quran, Iqra dan sebagainya, mereka menghubungi kita gitu. Itu mungkin ada tambahan juga atau mungkin pertanyaan dari sobat semua. Apaan Kak Ade? Belum bisa nambahin nih, masih dalam kondisi ini. Ada beberapa mungkin nanti aja di grup atau misalkan by Japri mengenai tips kurma. Jadi kita planning gitu. Sebentar lagi kan menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan pasti kurma udah pastilah jadi primadona kan, kata-kata Eno. Dan nanti kita share mengenai cara gimana sih jualannya, target pasar kurma itu yang mana aja sih, terus
nanti mungkin keunggulannya lebih ditonjolkan lagi seperti apa sih, mungkin nanti kita share juga baik itu nanti di grup atau misalkan mungkin ada materi Zoom lagi khusus untuk prepare Ramadan mengenai kurma. Misalkan bisa juga nanti ada japri dari admin support yang reminder bahwa ini saatnya kita panen kurma nih di Ramadan. Mungkin itu Kang Ade sedikit. Siap. Terima kasih Kang Adis. Mungkin balik lagi tadi kita recap untuk cara atau teknik bagaimana untuk menjualkan produk King Salman. Pertama, kita tahu dulu pahami dulu produknya, produk knowledge-nya, kemudian kita lakukan bergabung dengan channel yang sudah disediakan, channel Telegram, kemudian tentukan pasarnya. Setelah bergabung, kita paham pasarnya di mana, seperti apa, dan kita tentukanlah cara promosinya juga seperti apa. Nah, setelah ditentukan cara promosinya, tentukan juga amunisi yang dibutuhkan apa gitu. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan tim support, admin support bagaimana untuk memperinci hal-hal tersebut. Kemudian untuk cara memperbesar closingnya yaitu pertama tingkatkan kepercayaan dan tambah calon pembeli. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah eksis konsisten secara dan secara konsisten di sosial media, atau misalkan berhubungan atau bersilaturahminya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian rutin buat konten. Kalau misalkan bingung dengan konten yang mau diposting, yang diproduksi, bisa menggunakan materi-materi yang ada yang sudah disediakan di marketing kit dan share harian. Kemudian lakukan list building, tambah kontak WA-nya atau misalkan nomor telepon, email dan sebagainya bisa ditambah sebanyak-banyaknya agar kita lebih mudah untuk memberitahukan bahwa kita adalah mitra King Salman atau kita punya promo dan sebagainya gitu untuk pada momen-momen tertentu. Nah, kemudian kalau memang mau singkat gitu, bisa menggunakan iklan berbayar gitu di platform tertentu, bisa di Google, misalkan Google Ads, Facebook Ads, IG Ads dan sebagainya. Kalau misalkan di marketplace juga bisa gitu berbayar. Nah, hal-hal yang itu yang bisa dilakukan nanti. Jika kebingungan bisa di sharing atau ditanyakan kepada tim support. Itu mungkin untuk pertemuan malam hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan atau tidak ada lagi pembahasan, mungkin kita akan akhiri untuk pertemuan malam ini. Adakah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait iklan berbayar tadi ya, meskipun tidak kan, tapi saya penasaran. Lu dapat kredit 60.000 untuk satu postingan. Itu cara makainya gimana? Mungkin ada satu waktu atau satu kesempatan di sharing iklan berbayar di Instagram. Karena salah satu branding, kalau tadi dibahas soal branding, mungkin di IG juga bisa jadi alat ya atau sarana branding personal atau branding usaha kita gitu. Itu satu. Yang kedua tentang materi di WH Group
King Salman tuh kan banyak banget tuh ya. Hmm. Kadang memang jadi lemot. Boleh nggak tuh request? Memang sebagian besar ada di Telegram, tapi ada beberapa yang di WA ada, tapi di Telegram nggak ada. Udah terlanjur kehapus, di Telegramnya nggak ada. Jadi mungkin boleh usul dicadangin di Telegram semualah yang masuk di WA gitu. Jadi kalau kita udah benar-benar penuh, kita bisa cek di Telegram. Karena kadang insight atau ide ataupun materi iklan, ini momentum buat kita seller itu kan tergantung kondisi masing-masing ya. Saat ini mau posting dari yang di WA group kayaknya belum pas, karena teman kita yang tadi katanya kan list building kontak kita berbeda. Jadi kan nih lagi pada terima bonus ya, kalau teman-teman saya ini kan mantan teman maksudnya tempat lama. Jadi kan momentumnya ini, jadi kan materinya udah kehapus. Nah, jadi ngerepotin tim support, Mbak Eno terutama seringnya sih. itu yang kedua. Yang ketiga ya malam ini sebenarnya saya butuh insight ya, trik baru yang mungkin dari senior terkait apa tuh? Hal yang praktis, simple, tapi nendang gitu loh. Nendang dalam artian kita bisa jualan banyak gitu. Kalau retail satu persatu dengan target impian sebesar itu misalnya, sama itu karena apalagi hadiahnya menarik nih yang sekarang juga ada target pribadi juga nih, pengen gitu loh, bisa nembus juga. Terus tadi memang di Kak Eno sih untuk soal ide apa yang akan dilakukan ke depan, karena memang masih blank, masih nyari, dan tadi udah nemu sih memang ya nggak jauh-jauh dari program wakaf, dan memang bagus kalau memang nanti dari teman-teman juga mau pakai. Intinya program wakaf memang dibundling dengan takjil. Memang ada plus minusnya dulu ya. Minusnya itu pasti akan membandingkan dengan kurma lain. Nah, tinggal kita seller ngeles atau memberi nilai jual lebih untuk kenapa harus King Salman untuk bundling dari wakaf ini gitu kan. Karena dulu dari sekian ya persentase wakaf plus bundling kurma itu ya 60-40. 40-nya King Salman, 60-nya kurma umum. Karena masalah budget ya. Yeah. Sama misal gini, kenapa bisa 40-60? 60-nya di luar karena bahkan dia dapat 10 kilo misalkan, kayak gitu tuh. Jadi ya tantangan juga buat kita seller. Tapi kalau udah rezeki nggak akan kemana sih, Bismillah. Itu sekedar pancingan kalau masih berlanjut. Kalau tidak ya saya tunggu tadi. Semoga sehat ya Kang Adis, Mas Adis, kok batuk. Dan tadi sempat muncul ada beberapa poin yang akan disampaikan tapi akan di WA atau apa ya. Bahasa iklannya sekilas tadi menarik dan saya menunggu ya Mas Adis, Kang Ade. Terima kasih. Ya Kak Adis kebetulan sedang sakit, yang mudah-mudahan diberi kesehatan. Baik, Kak Fuad, tadi ada pertanyaan pertama dari dapat kredit dari Instagram Ads ya? Iya, tiba-tiba ada postingan kita. Oh iya, ya mungkin sebetulnya secara teknis memang harus ada kalau mau teknisnya gitu ya, harus ada praktek khusus gitu, karena kan Instagram Ads itu sebetulnya berhubungan dengan Facebook Ads gitu, jadi harus ada poin-poin yang memang harus dihubungkan juga gitu. Cuman dia dasarnya adalah dari Facebook Ads, kemudian ketika nanti mau disebar di mana nih gitu, apakah di Instagram saja ataukah di
Facebook saja atau dua-duanya juga bisa gitu. Nah, namun memang kalau dari teknisnya sebetulnya udah banyak tutorialnya juga gitu. Cuman kalau untuk updatean sekarang sepertinya gitu ya, apa ya? Kalau mau kita belajar bersama juga boleh. Cuman nanti saya cari dulu yang lebih paham gitu ya untuk teknisnya. Tapi kalau misalkan mau belajar langsung ke di apa sebenarnya itu di YouTube juga ada gitu. Cuman intinya bisa digunakan untuk menambah capaiannya, apakah itu misalkan cuma sebagai aware aja ke yang tertarget gitu, atau mau closing ataukah yang lainnya gitu, karena ada pilihan-pilihannya gitu. Nah itu untuk Instagram Ads atau Facebook Ads. Kemudian yang kedua tadi untuk materi, insya Allah mungkin nanti kita koordinasikan untuk materi-materi yang bisa di-share di yang biasanya kan ada di grup WA, ada di di Telegram ada, tapi kadang-kadang di masing-masing beda gitu. Kadang-kadang nanti kita koordinasikan untuk dan postingnya yang dibutuhkan yang mana gitu. Nanti di koordinasikan di belakang. Kemudian untuk insight-nya mungkin saya juga lebih ke menyarankan gitu ya. Dari kemarin itu elaborasi sama teman-teman di sini gimana sih caranya mungkin untuk ngasih insight ke teman-teman reseller, bagaimana untuk nambah atau memperbesar closing gitu ya. Karena ternyata memang kalau misalkan kita ngejarnya perseorangan juga pasti tidak semuanya membutuhkan gitu Pak, apalagi kalau misalkan Al-Quran gitu ya ceritanya. Al-Quran pasti kalau nyarinya perorangan pasti gak membutuhkan semua gitu. Nah yang bisa dilakukan juga mungkin adalah dari program-program wakaf gitu kalau misalkan dari Al-Quran. Nah, bisa juga bekerja sama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan gitu, yang mungkin yang pernah kita share juga salah satu mitra yang melakukan kerjasama atau penawaran ke dinas perhubungan gitu, Kementerian Perhubungan kalau nggak salah. Waktu itu Kak Ida, beliau bekerja sama atau menawarkan produk kurma ke kementerian, salah satu kementerian yang bisa tembus sampai 1.200 kalau nggak salah waktu itu. Dan di kantor suaminya juga sekitar 220-an atau 300 kalau nggak salah untuk kerjasama atau pengadaan di kantor instansi seperti itu. Nah, namun bisa juga kita ke program sosialnya tadi bisa bundling atau misalkan untuk pengadaan takjil di pondok pesantren atau yang intinya mungkin program sosial seperti itu. Karena memang kalau untuk program-program atau penjualan direct ke konsumen langsung gitu, intinya tidak semuanya butuh dan mungkin ada maksudnya ada persaingan dengan produk lain gitu ya, bisa disebutkan seperti itu. Nah,
ketika nembaknya, misalkan tadi saya dapat sharing juga dari videonya Kak Ida, itu kita misalkan menghubungi salah satu instansi gitu atau kantor-kantor yang mungkin bisa dijangkau oleh sobat semua, kita tembaknya si ketuanya gitu, karena dia yang punya wewenang gitu, sehingga mungkin ada istilahnya mah dealing antara si ketua pimpinan perusahaan atau mungkin pimpinan kepala daerah atau pimpinan pimpinan kantornya gitu ya, bisa dinegosiasikan mungkin untuk hal-hal dealing kerjasama atau penawaran tersebut gitu. Nah, yang saya dapat share yang dapat dari materinya Kak Ida itu, beliau menghubungi ketua PKK Dharma Wanita di kementerian itu, kemudian menawarkan sambil ngasih testimoni atau ngasih sampel tester gitu ya untuk dicoba, dan mungkin dari kemasannya juga bagus gitu. Nah, mereka tertariklah dengan produk Pensaman untuk diadakan, untuk dibagikan ke, kalau nggak salah waktu itu adalah bingkisan Ramadan di tahun 2021. Itu sih mungkin insight-nya yang mungkin saya dapatkan kemarin dari Kak Ida. Nah, mungkin ada tambahan juga dari yang lain berkaitan dengan penambahan atau perluasan closing gitu. Putus-putus Kapuan. Ya, bagus. Hilang lagi suaranya. Terima ininya gitu aja. Yang mau saya coba. Ya, mungkin kalau memang ternyata dari program pengadaan atau bekerja sama ke instansi dan sebagainya membutuhkan proposal, nanti kita bantu siapkan untuk amunisinya, insya Allah. Itu mungkin itu. Ada tambahan atau pertanyaan dari yang lain? Nah, waktu juga sudah menunjukkan 21.03, sudah 1 jam. Jika tidak ada pertanyaan dan sharing tambahan, kita akhiri kegiatan malam ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran sobat semua malam ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan ridhonya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat.